Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviansa. Saya sudah berada di lokasi untuk praktek studi kelayakan agribisnis unit 1 di Desa Kangboy, Kecamatan Tuapaya, Kabupaten Bintan. Saya mengambil objek Eka Patrianusa. CV Eka Patrianusa ini bergerak di bidang pengadaan. Salah satunya pengadaannya itu adalah pengadaan bibit. Nah, bibitnya ada yang mereka beli langsung dan ada juga yang mereka bikin sendiri. Jadi saya sudah kontak dengan pemilik persemaian ini atau direkturnya, cuman sedang berada di luar kota. Jadi beliau menunjuk anggotanya yang berada di sini yang menjaga persemaian ini. Dengan siapa, Pak? Basirun, Pak. Dengan Pak Basirun. Jadi Pak Basirun ini yang ditugaskan oleh Direktur CPPN untuk menjadi objek wawancara saya. Oke, langsung saja Pak ya. Mohon maaf, saya ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Kira-kira Bapak sudah berapa lama di sini Pak bekerja? Dari tahun 2022, Pak. 2022 ya. Jadi apa Bapak ini tugasnya di sini ngapain gitu? Saya ditugaskan oleh atasan saya, yaitu untuk menjaga dan merawat bibit nih, Pak. Oh, jadi Bapak yang mengawasi bibit di sini ya gitu Pak ya? Siap, betul, Pak. Oh, jadi CVPN ini berarti sudah berbentuk badan hukum gitu Pak ya? Ya, betul, Pak. Kira-kira dalam setahun itu berapa banyak bibit yang dikeluarkan dari persemaian ini? Yang setahu saya dalam setahun itu udah lebih dari ratusan ribu bibit kita keluarkan di situ, Pak. Untuk jenisnya apa aja Pak ya? Salah satunya itu ada petai, Pak. Ah, Kemudian di sana pun ada jengkol, oh, ada jengkol ya? ada pucuk merah, kemudian ada kayu putih, ada mangga, sekaligus di sana pun ada kelengkeng dan lain-lain, Pak. Jadi setiap tahun itu bikin Pak ya? Setiap tahun kita ada bikin bibit, Pak. Karena kan untuk kita kita distribusikan, habis itu untuk kita mana tahu ada masyarakat ingin membeli, ya kita persilakan. Atau ada kelompok tani atau kelompok yang lain ingin Atau yang kayak dana CSR gitu, atau pemerintah mau melakukan penanaman gitu, bisa bisa, Pak. ambil Bisa, sini gitu bisa, ya? Pak. Oh, oke. Itu berarti aspek pasarnya tuh udah masuk ke dan ranah-ranah pemerintahan juga gitu Pak ya? Iya, Pak, ada dana pemerintahan, ada swasta juga, bisa juga. Mereka bisa mengambil juga ke kita. Tapi kalau untuk prosesnya itu mungkin atasan yang lebih tahu, Pak. Kalau untuk tenaga kerja di sini Pak, kira-kira tuh berapa orang gitu? Tenaga kerja kalau untuk sekarang ada kira-kira 3 sampai 4 orang, Pak, tergantung dari kegiatan yang kita lakukan. Kalau umpamanya kegiatan kita untuk ngisi polybag itu kita banyak tenaga kerja, Pak, ya, yang kita rekrut di sekitar kampung kita nih, Pak. Oh, jadi tenaga kayak ibu-ibu sekitar lah gitu ya? Ya, betul, Pak. Oke. Kemudian gini, apa namanya? Apakah ada struktur organisasi, misalnya dari owner atau direktur itu bapaknya sebagai apa? Apakah ada pekerja tetap di sini? Apakah ada yang harian atau bulanan gitu? Kalau untuk itu, Pak, kita ada pekerja tetap juga itu, untuk merawat bibit ini pasti ada pekerja tetap, Pak. Kalau untuk yang kayak ngisi polybag, habis itu menanam bijinya atau benihnya itu biasanya kita ada tenaga harian lepas yang kita kita berdayakan lah ibu-ibu yang sekitar atau warga sekitar kita, Pak, persemaian kita. Kemudian untuk lokasi ini Pak, kan saya lihat kan sekitar ini masih rimbun ya pohon-pohon ini. Untuk keberadaan sumber air baku lah berarti kalau untuk kebutuhannya itu gimana Pak? Apakah lancar atau tidak gitu? Alhamdulillah kita sumber airnya itu ada dua, Pak. Yang pertama dari sumur, yang kedua kita ada di sebelah kita ini ada sungai, Pak. Jadi kita bisa ngambil air dari sungai, Pak. Kira-kira skala operasi ini udah sampai mana? Maksudnya apakah sudah mengirim
bibit hanya untuk di Pulau Bintan ini saja atau udah sampai ke luar pulau gitu? Kalau untuk sementara kami sudah memproduksi bibit dan mendistribusikannya di Bintan, sudah kami distribusikan, dan ada juga yang ambil dari luar pulau seperti dari Batam. Nah, itu kami distribusikan melalui lewat pelabuhan Uban, Pak. Oke, saya masuk ke teknisnya nih Pak. Jadi gini, apakah kalau saya perhatikan polybagnya ada yang besar, yang sebelah sana, ada yang kecil gitu. Jadi idealnya untuk bahan-bahan yang digunakan itu dasarnya apa Pak? Misalnya jenis bibit itu apakah ada permintaan dari pasar kah? Atau memang inisiatif dari itu saja, dari ownernya atau dari bapak lah gitu, kira oh kita butuh bibit ini nih, atau ada permintaan khusus kah? Betul Pak, yang Bapak bilang itu semua ada Pak. Yang salah satunya permintaan khusus dari kayak swasta tadi, pemerintah tadi. Kemudian ada yang dari inisiatif owner. Yang polybag besar ini biasanya ini adalah inisiatif dari owner untuk mana tahu ada bibit itu yang bagus, kita perbanyak. Kemudian setelah kita perbanyak melalui cara stek atau drifting atau okulasi gitu Pak, ada permintaan dari pasar, maka bibit itu yang kita jual Pak. Dan harganya pun berbeda-beda juga Pak. Oh beda-beda. Jadi contohnya kayak ini nih, petai sama durian beda berarti. Beda Pak, kalau umpamanya untuk petai dengan polybag yang sebesar ini, ini biasanya kalau ukurannya seperti ini harganya hampir 50.000 Pak satu batang. Tapi kalau umpamanya kayak okulasi tadi, yang sambung stek itu kan kita pakai polybag yang agak besar, itu harganya hampir sampai ratusan ribu Pak, ada sampai Berarti sumber benihnya ini, pengetahuan saya sumber benih itu ada yang sertifikasi. Nah di sini seperti itu kan? Di sini alhamdulillah ada kedua-duanya Pak. Oh ada yang sertifikasi, ada yang tidak gitu ya? Iya Pak. Berarti jelas legalitas sumber benihnya gitu ya kan? Iya, Pak. Kemudian ini Pak, oh ya untuk tenaga kerja, berarti tenaga kerja dia Pak bilang kan lumayan menyerap tenaga kerja yang di sekitar sini gitu ya. Berarti ada dampak ekonomi yang diberikan pada lingkungan sekitar gitu. Kira-kira nih Pak, kalau boleh tahu berapa sih upah kerja di sini gitu, misalnya untuk menyiram atau ngisi polybag gitu? Kalau itu saya kurang tahu Pak. Yang Oh gitu ya. Beda, Pak. nanti saya tanya sama owner saja. Kalau begitu. Oke, kemudian ada sih beberapa pertanyaan saya mungkin terus adakah kontribusi sosial terhadap lingkungan? Contoh misalnya ada penanaman pohon, bibit sini diberikan juga untuk penanaman pohon sekitaran pasum atau pasus di sekitar sini kayak di masjid, di jalan itu ada juga nggak kira-kira? Alhamdulillah Pak, semenjak kita di sini itu ada beberapa tempat seperti yang Bapak bilang tadi, di Pasum kayak di kantor lurah kita, itu kan mereka kadang meminta ke kita gitu kan, kemudian kita kasih dan mereka udah menanam. Itu saja Pak pertanyaan saya mengenai aspek yang non finansial. Mungkin kita bisa cek sebelah sana gitu Pak, sambil lihat apa aja sih bibit-bibitnya gitu. Ya monggo silakan. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya tanyakan. Nanti kalau seandainya ada yang kurang-kurang izin saya hubungi Bapak atau Pak Bos lah gitu ya. Oke aja. Mungkin itu aja dari wawancara praktik saya kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.